Budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi merujuk pada sistem nilai, norma, dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi. Ini dapat mencakup berbagai aspek seperti inovasi, perhatian terhadap detail, dan peningkatan performa kerja. Budaya organisasi dapat terbentuk secara alami atau dibuat secara sengaja. Dan selanjutnya yaitu ada teori dalam budaya organisasi menurut Ronald A. Havage tentang kepemimpinan adaptif. Beliau merupakan seorang profesor dari Harvard Kennedy School dan seorang ahli kepemimpinan. Konsepnya tentang kepemimpinan adaptif menekankan bahwa pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan memimpin transformasi budaya organisasi. Havens menekankan pentingnya mengatasi tantangan yang kompleks dan berfokus pada perubahan yang fundamental. Yang kedua ada John Kotter, yaitu tentang model perubahan organisasi. Beliau merupakan seorang profesor dari Harvard Business School yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang perubahan organisasi. Model perubahan organisasi Kotter yang mengakui bahwa perubahan organisasi sering melibatkan dinamika yang rumit dan perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks budaya organisasi yang menyoroti bahwa perubahan budaya seringkali memerlukan adaptif yang lebih dalam daripada sekadar perubahan struktural. Dengan memadukan konsep kepemimpinan adaptif dan model perubahan organisasi, dapat menciptakan budaya yang responsif, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan dengan lebih efektif. Keduanya memberikan kerangka kerja holistik yang menggabungkan aspek-aspek kepemimpinan dan perubahan untuk membentuk budaya organisasi yang kuat dan dinamis. Yang selanjutnya ada peran budaya organisasi. Budaya organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan organisasi secara keseluruhan. Akan menjelaskan tentang elemen-elemen penting budaya organisasi, yaitu ada 5 karakter. Di sini saya akan menjelaskan 5 karakter tersebut, yaitu yang pertama nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti itu apa aja sih? Yaitu membentuk perilaku anggota organisasi. Yang pertama. Yang kedua norma-norma. Norma-norma itu menciptakan perilaku yang seharusnya yang dimiliki oleh anggota organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu keyakinan bersama. Keyakinan bersama itu menciptakan fondasi yang mengikat anggota organisasi. Yang keempat, praktik-praktik kerja. Praktik-praktik kerja ini tuh seperti yang dilakukan sehari-hari, operasional yang dilakukan sehari-hari, yang mencakup itu nilai etika, yang mencakup norma-norma, yang mencakup keyakinan bersama juga. Yang kelima ini simbol-simbol. Simbol-simbol ini di sini yaitu seperti identitas dari organisasi tersebut, seperti moto, warna, logo, terus budaya yang ada di organisasi itu tersebut. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam budaya organisasi, yaitu mempunyai 3 karakter. Karakter yang pertama itu konsisten dalam nilai budaya. Terus yang kedua itu mendorong kolaborasi dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga pemahaman dan responsif terhadap karyawan. Melalui peran pemimpin dalam organisasi budaya ini tuh sangat penting karena menciptakan lingkungan organisasi tersebut itu menjadi lebih kuat dan positif. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Season rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Dalam video tersebut, kita diajak untuk menjelajahi perusahaan Mendem yang dikenal memiliki budaya organisasi yang sangat inovatif. Fokusnya adalah bagaimana budaya ini berpengaruh pada cara kerja, sikap, dan inovasi di lingkungan kerja. Di sini kami juga akan mewawancarai langsung perwakilan dari karyawan PT Mendem Indonesia. Mungkin melalui wawancara ini kita akan memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana keberadaan budaya organisasi yang kokoh mampu menciptakan atmosfer kerja yang dinamis dan penuh semangat inovasi. Dan berikut cuplikan hasil wawancara kami dengan perwakilan karyawan PT Mendem Indonesia. Siang, terima kasih banyak atas kehadiran Saudari Fajriani telah menjadi narasumber dalam pembahasan kali ini. Di sini saya secara singkat akan membacakan profil beliau, yaitu merupakan perwakilan dari divisi Formula Application yang kurang lebih dari 3 tahun masa kerja di Victory 1 PT Mendem Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Selain itu juga pernah menjadi bagian dari karyawan Victory 2 PT Mendem Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020 selama 2 tahun. Langsung saja ya Mbak, mungkin ke sesi pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Untuk Mbak Fajriani, apa nilai inti yang menjadi dasar dari budaya komunikasi organisasi di perusahaan Anda? Yang saya rasakan selama bekerja di PT Mendem Indonesia, integritas atau komitmen untuk berperilaku jujur, etis, dan konsisten dalam setiap interaksi, dan keputusan itu sangat terlihat ya di antara para karyawan yang bekerja di PT Mendem Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi. Di sini nilai kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim departemen itu sangat kompak demi mencapai tujuan bersama. Dan tentunya kolaborasi tersebut itu menciptakan inovasi yang menyebabkan atau bisa menciptakan kepuasan kepada pelanggan karena produk-produknya itu inovatif
Dan mungkin dari segi kualitas itu, mungkin standar kualitas itu tinggi dalam produk dan layanan itu bisa dihasilkan menjadi lebih baik. Serta mungkin adanya fleksibilitas. Di sini adanya menerima perubahan dan bersikap fleksibel itu mungkin dalam menghadapi tantangan. Saya akan melanjutkan ke narasumber berikutnya, yaitu selamat siang. Terima kasih banyak atas kesediaan saudari, atas waktu dan kesediaannya. Kalau boleh saya tahu, agar lebih leluasa dalam wawancara kali ini, saya bisa panggil siapa ya, Mbak? Bisa panggil saya Aulia. Oke, baik Mbak Aulia. Salam kenal Mbak Aulia. Perkenalkan, saya Firdanjani, mahasiswa Ilmu Komunikasi reguler malam, yang akan memberikan beberapa pertanyaan ke depannya. Di sini saya secara singkat akan membacakan profil dari saudari Aprilia Aulia Soleha, atau bisa kita panggil Mbak Aulia, yang merupakan perwakilan dari divisi QC Semi Finished Product, yang kurang lebih sudah 3 tahun usaha kerja di Factory 1 PT Mendem Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Pernah juga masuk di divisi Mikro. Kita lanjut dalam sesi pertanyaannya ya Mbak Aulia. Baik. Bagaimana menangani sistem komunikasi organisasi di perusahaan Anda jika mengalami permasalahan atau krisis dan perbedaan pendapat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Firda. Jadi, untuk menangani sistem komunikasi organisasi di perusahaan saya, jika mengalami suatu permasalahan atau krisis dan perbedaan pendapat, yaitu pertama adalah transparansi dan keterbukaan. Jadi, kami selalu mengkomunikasikan secara transparan mengenai permasalahan atau krisis yang sedang terjadi. Kemudian tidak menutup-nutupi informasi yang relevan, tetapi disampaikan secara jelas dan terbuka kepada seluruh anggota tim. Lalu, bertindak dengan cepat. Jadi, dalam menanggapi permasalahan tersebut, kita harus menanggapinya dengan cepat untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi dan, informasi yang tidak akurat atau negatif. Jadi langsung mengatasi perbedaan pendapat tersebut untuk mencari solusi yang dapat diterapkan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi budaya organisasi dari mata kuliah Manajemen Public Relation yang diampu oleh Pak Dede Sulaiman, MIKOM. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dalam menginspirasi dan memotivasi. Mari kita terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif. Kami dari kelompok Sirikandi undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.